Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Salam budaya, lestari budayaku. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung di channel YouTube Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan. Ya, masih bersama kita di acara pertunjukan virtual dari UPTT Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan. Selamat malam para penikmat seni, selamat malam sahabat budaya, selamat malam sahabat virtual, dan selamat malam kepada Ibu Yanti. Halo Ibu Yanti yang ada di kediaman beliau sekarang ya. Iya, masih dalam rangkaian Ragam Pesona Budaya Banjar 2020 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Republik Indonesia melalui UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan. Yang pada malam hari ini kita akan menyaksikan pergelaran teater modern virtual Lawan Catur dari kelompok studi seni Sanggar Budaya Kalimantan Selatan. Iya, salah satu perubahan yang terjadi di masa pandemi adalah lebih banyak khalayak yang menikmati seni secara virtual. Saat ini penikmat seni tak lagi berjarak ruang dan waktu. Melalui virtual, budaya dimanapun bisa dirasakan dan dinikmati oleh khalayak di seluruh Nusantara bahkan dunia. Dalam masa pandemi tidak menyurutkan semangat pelaku seni untuk terus berkarya menampilkan karya-karya terbaiknya. Teater modern merupakan jenis teater yang berkembang karena adanya pengaruh dari teori barat. Oleh kelompok studi seni Sanggar Budaya sudah tidak diragukan lagi dalam penggarapan proses teater di Kalimantan Selatan. Wow. Gimana nih Kak? Langsung saja? Ya, langsung saja. Sebelumnya kita bacakan dulu nih sinopsisnya. Kelompok studi seni Sanggar Budaya Kalimantan Selatan mempersembahkan Lawan Catur, titel asli The Game of Chess, karya Kenneth Sawyer Goodman, versi W.S. Rendra. Sinopsis: taktik, beringas, licik, muslihat, kecerdikan, akal menyatu dalam permainan lawan catur. Badan Produksi Pertunjukan, Penasehat Produksi Hajah Eli Rahmi Esos MM, penanggung jawab Ilham, pimpinan produksi Mira Adela, sutradara Hijromi Aryadi Putra. Marilah kita saksikan bersama pergelaran teater modern virtual Lawan Catur. Selamat menyaksikan. Bagaimana Antonio? Bagaimana? Sepertinya kau telah kehilangan kecerdikan. Sebentar Yang Mulia. Pionnya barangkali. Bukan. Bukan Yang Mulia. Sudah Yang Mulia.
Begitu? Kecerdikanmu telah kembali, bukan? Apa waktunya sudah habis, Yang Mulia? Belum. Kita masih punya waktu 5 menit untuk permainan catur. Yang Mulia, sepertinya Anda bosan bermain catur. Oh, tidak. Aku tidak pernah bosan main catur. Dengar, Antonio. Apabila aku bosan main catur, itu artinya aku bosan hidup. Permainan catur adalah tantangan bagi ketajaman otak dan kekuatan sikap jiwa manusia. Sebagaimana taktik cinta, perang, politik, dan lain sebagainya. Apabila permainan caturku buruk, maka aku akan berhenti menjadi menteri urusan kepolisian. Kita orang pemerintah tidak hanya meletakkan nyawa kita di atas kekuatan tangan kita, juga harus mengasah kepala untuk menjalankan tugas seefektif mungkin. Persis geraknya, licin jalannya. Ya, begitulah caranya kita mengabdi pada pekerjaan kita. Apabila mesin-mesin di kepala kita mogok atau macet, kita tak lagi berarti apa-apa. Tapi, pikiran Anda Yang Mulia melayang agaknya. Begitukah? Baiklah, baiklah. Lawanlah ini kalau kau bisa. Gerakan yang dapat menyelamatkan Ratu dan Raja Yang Mulia. Kau rasakan sekarang. Aku melamun, aku bermimpi, pikiranku melayang dan tiba-tiba datang gerakan secepat kilat. Ketangkasan taktik pada lintasan akal sekejap. Itulah letak kekuatannya. Itu namanya inspirasi Yang Mulia. Mungkin. Tetapi di balik inspirasi kita tidak boleh melupakan yang namanya taktik permainan. Apakah Yang Mulia memanggil saya? Apakah ada orang yang bernama Oscar Yakob? Orang yang bernama Oscar Yakob menunggu di ruang sekretaris, Yang Mulia. Aku perkenankan kau membawanya kemari 5 menit lagi. Yang Mulia, izin bertanya, apa benar perintah yang diberikan oleh Antonio? Perintah apa? Bahwa orang yang bernama Oscar Yakob tidak perlu digeledah. Tidak ada alasan menggeledah orang itu. Pergi. Baik, Yang Mulia. Giliranmu main, Antonio. Kita masih punya waktu 2 menit untuk main catur dan 1 menit untuk tanya jawab. Saya dapat menskakmat Yang Mulia dalam 5 langkah. Tapi waktu 2 menitmu telah habis. Sekarang, katakan padaku, apakah agen-agenmu itu tidak salah dalam mengusut keterangan orang yang bernama Oscar Yakob? Sangat pasti Yang Mulia. Saya mohon kepada Yang Mulia kemarin bahwa orang yang bernama Oscar Yakob itu masuk sebuah perkumpulan anti pemerintah. Dan dia diberikan perintah oleh majikannya untuk membunuh Anda Yang Mulia. Dan yang tidak bisa diragukan lagi tentang sejarah hidupnya mulai dari kecil sampai sekarang. Semuanya sudah kami serahkan kepada Anda Yang Mulia. Tentu Anda pasti sudah memahaminya. Ya. Riwayat hidup dia telah kuhafal di luar kepala. Meskipun begitu, aku telah menganugerahkan kepadanya untuk mewawancaraiku secara pribadi. Dan telah aku perintahkan secara tegas untuk tidak menggeledahnya. Singkatnya, aku melakukan pekerjaan yang sangat tolol, bukan? Saya tidak dapat meragukan kebijaksanaan Anda Yang Mulia. Kau tidak berhak meragukan kebijaksanaanku, tapi dalam hati kau meragukannya. Aku melihat dari pandangan matamu ketika kau berkata dalam hati, Yang Mulia Samuel Glaspell, di balik omongannya yang manis sudah tidak seperti biasanya. Dia telah mundur, dia telah kehilangan sesuatu yang menyebabkan kehilangan keseimbangannya. Antonio, apa kau kira aku takut? Yang Mulia. Terus terang, aku sendiri kadang-kadang berpikir begitu. Bahwa sesekali waktu tidak akan ada lintasan akal yang muncul seperti kilat.
Dan aku akan dibikin skakmat untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu kau kemari, kusuruh untuk main catur berjam-jam denganku. Aku sangat terganggu untuk melakukan permainan dengan Oscar Yakob itu. Tapi Yang Mulia pasti punya alasan untuk bertemu dengan orang itu. Kau tidak akan memahami pasti apa alasanku itu. Tapi orang itu diperintahkan untuk membunuh Anda, Yang Mulia. Biarlah. Tapi bukankah sebaiknya... Cukup. Cukup. Jangan bicara padaku seolah-olah aku anak kecil. Aku tahu apa yang tengah kau pikirkan. Samuel Glaspell sudah tidak seperti biasanya. Dia telah mundur, ia telah kehilangan sesuatu yang menyebabkan kehilangan keseimbangannya. Nah, waktunya telah habis. Sekarang kau kerjakan saja apa yang telah aku perintahkan kepadamu. Jangan lebih dari itu. Baik, Yang Mulia. Yang Mulia, apakah papan caturnya perlu saya singkirkan? Jangan disentuh ataupun diubah. Kita akan melanjutkannya nanti. Nanti akan kupanggil dengan bel. Kulihat kau ingin berkata sesuatu? Bukankah Yang Mulia lebih baik agar... Jadi, kau yang bernama Oscar Yakob itu? Ya, saya Oscar Yakob. Buenas tardes, Oscar Yakob. Buenas tardes, Samuel Glaspell. Ternyata begitu sukar menjumpai saya, bukan? Sukar bertemu muka dengan Samuel Glaspell. Tidak sesukar sebagaimana yang saya bayangkan, Yang Mulia. Nah, Antonio, Perka, apa lagi yang kalian tunggu? Orang ini mempunyai sesuatu yang penting yang mesti disampaikan. Tetapi di hadapan orang banyak, dia tidak bisa berkata apa-apa. Pergilah. Baik, Yang Mulia. Saya akan menunggu di koridor. Jangan. Pergilah ke taman. Carilah inspirasi untuk permainan kita nanti. Ayo, pergi. Baik, Yang Mulia. Saya ingin memandangmu baik-baik. Tidak ada orang lain yang mengintai kita. Ruangan ini letaknya paling ujung dan berada di pojok bangunan. Di belakang, tak ada apa-apa selain jendela. Lihatlah pintu dari mana kau masuk tadi. Tidak ada orang di koridor. Sekarang, duduklah dan katakan apa yang kau inginkan. Tiba-tiba jadi bisu ya. Tak tahu bagaimana memulainya, kemalu-maluan atau bagaimana? Tidak. Saya berkata dalam hati. Berkata dalam hati. Saya bertanya dalam hati, mengapa Yang Mulia memberi kesempatan ini? Kesempatan? Kesempatan saya untuk membunuh Yang Mulia. Oh, begitu. Jadi kau ingin bunuh saya?
jadi itukah soalnya? Baiklah, dari tadi pun saya sedang memikirkan hal itu, tapi sekarang tentu saja saya menjadi lebih yakin lagi. Nah, teruskanlah. Tuhan menyerahkan Anda ke tangan saya. Bah, janganlah Tuhan kita itu kita ikut-ikutkan. Buang kalimat tolol dan omong kosong itu. Saya sanksi. Apakah Tuhan masih memberikan kesempatan terhadap orang macam kita? Sayalah yang menyerahkan diri saya sendiri kepadamu. Persoalannya tidak lebih dari itu. Sebetulnya, gampang sekali kalau saya ingin menjebakmu. Tapi tidak. Bahkan tak perlu sebenarnya pistolmu itu kau sembunyikan di balik kantongmu. Oh, yang mulia rupanya bersuka hati. Oh, bukan. Bukannya bersuka hati. Saya hanya tergoda rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu ini begitu meluap-luap barangkali. Keluarkan barang itu, Oscar Yakob. Silahkan. Yang mulia, ini mendebarkan hati kita berdua. Dan mengharukan hati, begitu. Bagus Oscar Yakob. Jauhkan tangan Anda dari bel itu. Dengan segala hormat, yang mulia Samuel Glaspell. Kau takut mereka datang kemari kalau saya membunyikan bel ini, bukan? Oh, tidak. Apa saya terlalu tolol mengira kau takut? Kalau bel ini saya bunyikan, kau tentu akan menembak. Ya. Nah, teruskanlah. Saya tidak akan melakukannya. Tak ada seorang pun di atas bumi ini yang dapat menyelamatkan Anda. Demikian halnya denganmu, sobat. Kau toh tidak akan bisa keluar dari ruangan ini dengan selamat. Ya, dalam keadaan sehat walafiat. Saya akan mencoba keluar dengan selamat, Samuel Glaspell. Oh, tidak. Itu terlalu berlebihan rasanya. Saya memang membiarkan kau masuk, tapi saya tidak akan membiarkan kau keluar. Kau akan kehilangan kawan yang berguna, Oscar Yakob. Yang mulia, Tembak! Kalau kau ingin mengakhiri wawancara ini, tembak. Kau pasti sangat benci kepadaku sehingga kau mau mengorbankan nyawamu untuk mengambil nyawaku. saya tidak membenci Anda. Begitu. Sinting sekali. Aku pikir orang-orang sejenismu membenci orang macam saya. Atau barangkali kau hanya ingin menjilat dengan menunjukkan perasaanmu itu. Oh, baik, jilatlah. Tak ada hasrat untuk menjilat Anda. Oh, jadi saya akan menjalani sesuatu tanpa dijilat dahulu. Perasaan pribadi saya tak turut campur apa-apa dalam hal ini. Aku alat Tuhan. Lagi-lagi begitu. Apa hubungannya semua ini dengan Tuhan? Oh, apa kau pandai main catur? Kenapa Anda bertanya begitu? Sebab kau telah menengahi permainan caturku ini. Antonio tadi mengancamku akan menskakmat dalam 5 langkah. Tapi tidak. Tidak semudah itu, Oscar Yakob. Saya telah cukup mendengar Anda melucu, Samuel Glaspell. Sayang sekali. Jadi kau tidak bisa bermain catur. Baiklah, saya telah berjanji untuk meneruskan permainan ini. Kita lihat saja nanti. Tentu saja yang mulia berhak mempunyai suatu kehendak. Sudah kukatakan kepadamu. Apabila kau telah bosan dengan wawancara ini, terserah padamu untuk mengakhirinya. Apalagi yang kau tunggu? Kenapa kau jadi lambat? Apakah yang mulia tidak ingin berdoa? Berdoa. Siapa yang ingin mendengarkan doa dari orang macam saya? Tidak, saya lebih suka bicara. Terserah kepada yang mulia. Ya, kita akan bicara sampai terkumpul keberanianmu untuk melaksanakan tugasmu itu. Tak perlu keberanian untuk menyelesaikan orang macam Anda. Orang akan memerlukan keberanian walau membunuh seekor tikus sekalipun. Samuel Glaspell, saya adalah orang yang terpilih. Oh, begitu.
Jadi pilihan jatuh kepadamu suatu kehormatan, suatu keistimewaan. Kau menganggapnya begitu, bukan? Dan sebagai seorang pemberontak, kau tentu punya cita-cita politik. Saya tak punya cita-cita politik. Tak punya cita-cita politik. Dan tak punya dendam perorangan. Lalu apa? Coba kau ceritakan kepadaku. Saya seorang petani. Bapak saya seorang petani. Dan kakek saya juga seorang petani. Anda seorang bangsawan. Nenek Anda seorang bangsawan dan Anda pangeran. Ini adalah masalah penderitaan dan perbudakan melawan sejarah kekejaman dan penindasan. Saya tak peduli. Hari ini saya hanya memikirkan hari kemarin dan hari yang akan datang. Tindakan Anda selalu sangat kejam dan keras. Tak usah diragukan lagi. Itu pun saya tak peduli. Semua itu bukan berarti telah mendorong saya untuk melakukan hal ini. Bahkan penderitaan saya sendiri pun tidak saya libatkan. Anda dan saya tidak berarti apa-apa. Ini adalah kasta melawan kasta. Saya menggabungkan diri di Partai Revolusioner. Betul? Anda menamakan saya agen mereka, ya? Meskipun saya tidak tahu cita-cita mereka terhadap negara ini, saya tak mempedulikannya. Saya hanya mengerti bahwa gerombolan pada siapa saya bergabung adalah perjuangan yang mewakili gelora hati saya. Saya merasa berhak untuk mendendam darah dan kelahiran saya. Ya, kau orang yang fanatik. Adalah hukum alam bahwa saya menentang Anda, Samuel Glassman. Oh, begitu. Jadi secara alam kau musuhi saya. Sejarah penindasan melawan sejarah penindasan. Begitu. Hari ini kau telah melupakan segala-galanya, bukan? Duka deritamu yang tak seberapa dan juga kekejaman yang juga tak seberapa. Kau anggap itu tak perlu diperdulikan. Kau hanya berpendapat bahwa dirimu tak lebih dari tangan dendam satu kasta terhadap kasta lain. Kau digerakkan debu-debu bangkai nenek moyang. Kau memukul udara dengan gada asap. Kau terjerumus ke dalam kedangkalan dan kepicikan. Apa yang kau kerjakan kini adalah hinaan yang fanatik terhadap keadilan. Tanganku sudah gatal, Samuel Glassman. Tunggu. Masih ada suatu hal yang ingin aku ceritakan kepadamu. Sesuatu yang akan kau kenang di saat kau membunuh dan kau dibunuh. Sebenarnya, Oscar Yakob adalah saya, bukan kau. Omong kosong apa lagi ini? Kaulah Samuel Glassman. Gila! Anda gila! Tunggu. Ketika kau masih kanak-kanak, kau punya saudara pungut. Kau biasa berkejaran bersamanya, kau biasa bertengkar memperebutkan boneka mainan. Dan ketika kau berumur 7 tahun, seorang penunggang kuda dari Bukit Utara datang dan membawa saudara pungutmu itu pergi. Dan apabila kau menangis mencarinya, ayahmu memukulmu. Apa kau masih ingat semua itu? Ya, saya masih mengingat semua itu dengan baik. Ayahmu meninggalkan ibumu pada tahun berikutnya. Dan tak lama setelah itu, ibumu meninggal dunia. Mereka tidak pernah menceritakan perihal saudara pungutmu itu pergi. Lalu, kau pergi ke rumah pamanmu dan di sana kau magang pada tukang sepatu. Cukup! Anda tak bisa memesona saya dengan riwayat hidup saya sendiri. Itu tak membuktikan apa-apa. Spion-spion Anda mestinya tahu siapa saya dulu, siapa saya sekarang, bagaimana saya ini, dan bagaimana saya itu. Seperti yang kau katakan, itu tak membuktikan apa-apa. Tapi toh, kita berdua bersaudara angkat. Apa buktinya? Ibumu yang baik hati, ternyata telah tertarik pada sebuah lelucon yang tak menguntungkan.
ia telah mengirimkan anaknya sendiri agar dibesarkan sebagai seorang bangsawan. Sedang seorang pangeran yang dititipkan kepadanya untuk melindungi dari bahaya seorang jenderal Markais telah ia kirim ke Brandenburg untuk menempuh hidup yang kau sendiri tahu macam bagaimana itu. Beri saya buktinya. Saya tidak akan berikan ciri atau bukti kepadamu. Apalagi sekarang? Apalagi yang akan Anda dongengkan kepada saya? Sayalah anak petani itu. Dan kaulah bangsawan itu. Saya dan kau adalah anak petani itu. Bohong! Apa pula tujuan Anda berbohong? Tidak ada. Apakah Anda mengharapkan saya membuang pistol ini keluar jendela dan memeluk Anda sebagai saudara tua? Saya tidak mengharapkan apa-apa. Saya insaf. Saya adalah orang mati yang berbicara pada orang mati. Bohong, bohong, bohong! Dari puncak sampai ke dasarnya! Benar 100%. Tidak ada alasan bagi saya untuk membohongimu. Kau sendiri yang tadi bertanya bukan, kenapa kau diberikan kesempatan untuk membunuh saya? Apa yang kau rencanakan telah terjadi beberapa minggu yang lalu. Saya sebenarnya harus mati. Saya harus bunuh diri. Tapi kematian macam apa? Saya tidak mengetahuinya. Oleh sebab itu kau kemari tidak digeledah. Kaulah yang menjalankan kematian itu. Itu sajakah alasan Anda bertemu dengan saya? Apakah tidak cukup kuat alasan bertemu dengan memberikan kematian itu? Apalagi yang Anda ceritakan? Saya hanya minta agar kau segera menyelesaikan tugasmu itu. Kecuali kau merasa berat untuk membunuh saudara angkatmu, Oscar Yakob yang sesungguhnya. Apabila demikian halnya, pintu masih terbuka lebar untukmu. Manis sekali. Mengharukan sekali. Kembali dan mengatakan pada teman-temanku bahwa Oscar Yakob telah melepaskan Samuel Glaspel yang bengis itu dari ujung pistolku karena dia telah menceritakan sebuah cerita klasik tentang anak-anak yang mengharukan. Tidak! Bunuh saya kalau begitu. Saya tembaklah. Saya tidak bisa. Bagaimanapun, ada kemungkinan yang Anda katakan itu benar. Bagaimanapun saya akan mati jika itu benar. Dan demi Tuhan, saya tetap hidup kalau itu dusta. Pendeknya, kita berdua harus mati. Ya, demikianlah. Tapi saya tak berani bunuh diri. Harus ada jalan keluar. Harus ada jalan lain. Apa kau cukup berani untuk minum racun? Lihatlah cincin ini. Kalau saya tekan sebuah pernya, begini. Maka ada bubuk ajaib di bawah akiknya. Lalu kita undi.
Satu menggunakan racun dan satu lagi menggunakan pistol. Gampang bukan? Ya. Sekarang saya jadi mengetahui tipe muslihat Anda yang sebenarnya. Bohong! Setiap kata Anda adalah bohong. Saya dapat menduga dengan jelas bahwa Anda adalah pesulap yang licik seperti setan. Tapi saya tak ingin diundi oleh orang sejenis Anda. Pakailah caramu kalau begitu. Lihatlah bubuk ini. Lebih dari cukup untuk kita berdua. Ambillah anggur sendiri dan bagi dua sendiri dalam 2 gelas. Satu untukmu dan satu lagi berikan pada saya. Dan untuk lebih memuaskan hatimu, biarlah saya yang meminumnya terlebih dahulu. Anda akan bersikeras sampai saat terakhir, bukan? Baiklah, mari kita lihat. Untuk kematian yang nikmat, saudara angkatku. Ternyata Anda memang seorang pemberani. Bagaimana jika Anda saya tinggalkan sekarang? Bagaimana? Para pengawalku, telah aku perintahkan untuk menangkapmu begitu kau keluar dari ruangan ini. Dalam hal ini, untuk penebusan dosa-dosa Anda, saudara angkatku, duduklah. apakah kita harus menunggu lama? Mungkin 5 menit. Itu tadi ramuan tidur yang dinamakan sebagai pelupa diri yang sempurna. Saya telah diberitahu nanti kita akan mati perasaan dan indera kita. Apa kau merasa ngantuk? Tidak, saya tidak merasa ngantuk. Angkatlah tanganmu. Tidak bisa.
Apakah Anda takut mati, Yang Mulia? Saya tidak takut mati, sobat. Saya juga tidak. Sekarang, gerakan kakimu. Tidak bisa. Andai saya merasa perasaan saya mati. Dapatkah kau bangkit dari kursimu? Saya tidak bisa menggerakkan tangan saya. Barangkali saya bisa menggerakkan tangan saya. Barangkali saya bisa jika berusaha keras. Tapi saya telah kehilangan kemauan saya. Rasanya sakit. Hingga kepala berdenging-denging. Begitukah? Masihkah kau mendengar suaraku? Ya, saya masih bisa mendengar dengan baik. Katakan demi dosa-dosa Anda, apakah yang Anda katakan tadi itu benar? Dan benarkah bahwa Samuel Glaspel itu saya sendiri? Demi dosa-dosa saya, apabila semua itu benar, saya harap Anda dapat memaafkan saya. tidak ada yang harus dimaafkan. Terima kasih. Demi penebusan dosaku, Oscar Yakob. Apa yang telah aku ceritakan kepadamu tadi adalah dusta belaka. Aku bukanlah Oscar Yakob dan kau bukanlah Samuel Glaspel. Aku telah berdusta padamu. Kau iblis! Kau pembohong! Setidaknya kau tak bisa lolos dariku. Aku tak perlu lagi menghantammu. Baiklah, ejeklah aku. Aku tahu tak dapat menghindarinya. Aku tidak akan mati, Oscar Yakob. Tapi kau juga minum racun, bukan? Aku melihatnya. Ya, kita berdua minum. Matamu tak pernah lepas dari mataku. Dan kau tidak mau minum sebelum aku menghabiskan minumanku sampai saat terakhir. Bukankah begitu? Aku melihat kau minum apa yang ku minum. Begitulah. Ini adalah tipu muslihat tipu. Kalau kau ingin tahu, seseorang dalam terus-menerus takut akan diracuni. Sedikit demi sedikit, lama-kelamaan maka akan muncul di dalam dirinya untuk melawan racun yang bagi orang lain menimbulkan kematian. Demikian juga aku. Kebiasaan berhati-hati yang sangat fantastis telah menjadi kebiasaanku berhubung jabatanku ini. Aku selalu bersiap-siap dan berhati-hati terhadap racun. Kebiasaan bertahun-tahun itu telah mendatangkan kekuatan dalam diriku. Kau masih bicara, bukan? Inilah gunanya mengetahui pengetahuan timur. Aku bisa menyombongkan diri kepadamu bahwa aku bisa menghabiskan 2-3 gelas lagi tanpa mendatangkan gangguan apa-apa. Tetapi 1 gelas saja sudah dapat membunuhmu. Tidak ada faedahnya, Oscar Yakob. Aku menasehatkan kepadamu agar berpegang erat-erat pada kursi itu.
Kenapa kau berbuat begini padaku? Demi sorga, aku punya hukum alam dan kau punya hukum alam, bukan? Kau teroris, kau anarkis, kau juga jagal darah saudara lelaki. Berjaga di jalanan kota dan mencabut nyawa sahabat dan kerabat-kerabatku. Membela kestabilan negara, membela kekuatan pemerintah. Apakah ini bukan apa-apa? Apakah tidak ada lagi tuntutan yang lebih fantastis? Nah, Tuhan menyerahkanmu ke tanganku. Aku adalah Tuhan dan bukan kau, Oscar Yakob. Masihkah kau mendengar suaraku? Bagus, bagus. Satu hal lagi. Kau ingin tahu kenapa aku mau mengorbankan nyawaku untuk mengambil nyawamu, bukan? Dan kau juga ingin tahu bahwa aku masih punya tenaga. Sebab ialah karena orang telah mengira Samuel Glaspell telah kehilangan keseimbangannya. Dan aku sendiri pun sudah mulai ragu dengan kecerdikanku sendiri. Maka dari itu, aku harus melemparkan diriku sendiri ke tengah pusara. Aku harus berhadapan dengan moncong pistolmu itu. Selanjutnya, aku harus menggencet hidupmu dan hidupku dalam perjuangan mati-matian. Di mana aku tidak punya senjata atau bantuan dari siapapun. Kecuali ini. Oh, iblis! Bangsat! Kau kemana? Begitu. Sudah tamat, bukan? Baiklah. Apakah yang mulia memanggil saya? Panggil Antonio. Main catur segera dilanjutkan. Baik yang mulia. Begitu menterinya. Lalu pionnya? Oh, tidak. Antonio, main catur kita lanjutkan. Baik, Yang Mulia. Kau lihat langkahku untuk menghindari skakmatmu itu? Begitu. Luar biasa, Yang Mulia. Anda sangat luar biasa, Yang Mulia. Iya, Iya. menarik sekali ya Tia dan sangat Tegang ini menegangkan. Kak, ya. menegangkan ini. Aduh, luar biasa sekali penampilan dari kelompok studi seni sangga budaya Kalimantan Selatan. Iya, menarik. Aduh. Jadi kalau pertunjukan semacam teater seperti ini Tia, saya pribadi itu sangat mengagumkan dan membuat
Deg-deg ketegangan, ya ketegangan. Iya tegang ini jadinya, Dan aduh. menonton pertunjukan-pertunjukan seperti ini dengan fokus yang harus memang benar-benar fokus ya. Iya betul sekali. Dan jangan lupa like and subscribe channel YouTube Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan. Ya, pertunjukan pada malam hari ini merupakan pertunjukan rangkaian program Taman Budaya Ragam Pesona Budaya Banjar yang terakhir. Jadi kita akan ketemu lagi di program-program Taman Budaya berikutnya di tahun 2021 Iya, ya. tahun depan ya. Oke. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan dengan 3M, memakai masker, Mencuci tangan. dan menjaga jarak. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.